Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 online biologi tumbuhan laut. Yeay! Mantap. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah penjelasan dalam sebuah video yang cukup refreshing bagi kalian. Jadi video ini akan membahas terkait sampling aktif plankton dan analisis laboratoriumnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama teman-teman kelompok 4. Oke, siapa aja? Ada Astri Ayuning Tias, ada saya sendiri Silkiani Hidayat, Dekat Tahta Alaya, Muhammad Adam Maulana, dan yang terakhir adalah Buana Prasetyo. Oke, baik, kita akan langsung saja ke video. Oke, jadi kita masuk ke bahasan pertama. Jadi untuk bahasan pertama itu terkait sampling. Dalam sampling plankton ada berbagai cara yang dapat dilakukan, tetapi ada cara yang paling mudah itu dengan menyaring sejumlah massa air dengan menggunakan jaring halus. Tapi balik lagi ke tujuan penelitian kalian bagaimana. Tapi yang pasti untuk sampling plankton terdapat beberapa cara. Di antaranya itu terdiri dari cara kualitatif dan cara kuantitatif. Yang pertama, bagaimana cara sampling plankton secara kualitatif? Untuk sampling plankton secara kualitatif ini dapat dilakukan dengan menarik jala, baik secara vertikal ataupun horizontal. Yang kedua, bagaimana cara melakukan sampling plankton dengan cara kuantitatif? Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat, salah satunya dengan botol, terus dengan jaring, ataupun dengan pompa. Biasanya cara ini dilakukan untuk mengetahui kepadatan plankton dalam satuan volume tertentu. Yang digunakan untuk sampling fitoplankton. Yang pertama adalah plankton net untuk menyaring fitoplankton, bucket yang digunakan untuk wadah sampel pada plankton net, botol sampel 100 ml, kertas label, pipet tetes, kamera digital yang digunakan untuk dokumentasi, dan alat tulis untuk mencatat hasil. Alat yang digunakan dalam penelitian di laboratorium adalah Sedgwick Raftel yang digunakan sebagai alat pencacah fitoplankton, mikroskop yang digunakan untuk mengamati fitoplankton, cover glass, pipet tetes, dan alat tulis untuk mencatat hasil identifikasi fitoplankton. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel awetan fitoplankton yang telah diawetkan dengan Lugol iodin 4%. Reagen yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut secara titrasi adalah MnSO4, NaOH, H2SO4, Na2S2O3, dan amilo. Sampel yang diambil di lokasi penelitian untuk mengukur kadar nitrat dan fosfat itu digunakan sampel air. Metode sampling. Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan dengan menggunakan metode sampling aktif. Sampel plankton diambil secara horizontal dengan cara menyaring air menggunakan plankton net ukuran 30 mikrometer. Jaring ditarik menggunakan kapal pada permukaan perairan dengan kecepatan kapal yang konstan selama 5 menit. Metode pengambilan plankton secara horizontal ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran plankton secara horizontal. Plankton net pada suatu titik di laut ditarik menuju ke titik yang lain. Plankton net ditarik untuk jarak dan waktu tertentu, biasanya 5-8 menit kurang lebih. Sampel air hasil penyaringan dimasukkan ke dalam botol sampel yang berukuran 100 ml. Kemudian diberikan larutan Lugol iodin sebanyak 3 tetes. Oke, selanjutnya kita akan memasuki analisis.
Saya akan menjelaskan tentang metode penganalisisan sampling plankton. Nah, biasanya metode yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara pengukuran biomassa. Nah, pengukuran biomassa ini sendiri yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dari kualitas serta kuantitas plankton. Namun, untuk cara pengukuran biomassa ini lebih ke sifatnya kuantitatif, mengidentifikasi secara kuantitatifnya. Nah, sebelum melakukan proses pengukuran biomassa, alangkah lebih baiknya untuk para pengamat itu melakukan atau memperhatikan adanya materi-materi lain yang terbawa. Jadi kita pastikan terlebih dahulu untuk mengukur biomassa itu, jangan sampai ada materi-materi yang terbawa. Nah, mulanya itu kita melakukan metode pencacahan plankton. Nah, pencacahan plankton itu kita mengukur terlebih dahulu volume dari plankton, yang mana nanti kita akan mengukur jumlah plankton kemudian per satuan volumenya. Nah, setelah kita mengetahui satuan plankton per volume, maka kita mengetahui kepadatan atau jumlah kepadatan dari plankton tersebut, dari analisis plankton tersebut. Nah, sudah didapatkan kepadatan plankton, barulah kita bisa mengetahui hasil distribusi plankton per area tersebut. Nah, tentunya untuk menggunakan metode pencacahan, kita tidak mungkin langsung mengambil sel-sel plankton yang berjumlah jutaan kan di laut. Makanya kita melakukan metode terlebih dahulu, yaitu yang bernama metode pengenceran. Setelah pengenceran dilakukan, barulah kita mengambil sebagian sampel dari pengenceran tersebut, barulah kita mengidentifikasi dengan cara pencacahan. Nah, metode tersebut dinamakan dengan metode subsample. Metode subsample ini biasanya itu didefinisikan sebagai tata cara untuk mencumplik sebagian kecil dari sampel, kemudian akan diteliti di bawah mikroskop. Kemudian setelah ditaruh di bawah mikroskop, barulah kita mencacah, dan kemudian untuk hasil dari subsample tersendiri itu bergantung kepada luasan alat yang dipakai dan juga kepekatan dari sampel tersebut. Jelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam analisis sampel plankton. Yang pertama ada gelas piala yang digunakan sebagai wadah dalam pengenceran sampel. Yang kedua ada larutan pengawet yang digunakan untuk pengenceran sampel plankton. Yang ketiga ada pipet untuk mengambil sampel plankton. Yang keempat ada sandwich rafter cell yang digunakan untuk mempermudah perhitungan sampel plankton. Yang kelima ada mikroskop untuk melihat morfologi dan untuk identifikasi serta menghitung fitoplankton atau plankton. Yang keenam ada alat counter yang digunakan untuk membantu dalam perhitungan. Dan yang ketujuh ada buku identifikasi plankton. Oke guys, mungkin dari kelompok 4 cukup sekian. Terima kasih telah menikmati video kami dan semoga informasi yang diberikan tersampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.